Ruas Jalan Raya Pelumpang Semperkoja, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 30 hingga 50 cm Senin pagi. Akibat ketinggian air membuat sejumlah kendaraan roda 2 yang melintas di kedua arah mogok. Buruknya sistem drainase juga membuat kondisi banjir di lokasi ini semakin parah. Akibat banjir itu, aktivitas pengguna jalan terganggu. Warga pun terpaksa harus mendorong kendaraan mereka yang mogok. Bahkan banyak juga pengguna jalan yang memilih putar arah atau melintas di atas trotoar untuk menghindari kerusakan pada mesin kendaraan mereka. Warga berharap pemerintah serius menangani banjir agar kejadian ini tidak terulang. Saya dari sana Pak, banjir. Dari sana nggak bisa juga, ada saya balik aja pulang. Berarti ini ya terputus jalannya Pak, yang nggak bisa lewat ya? Putus Pak. Dalam semana tadi Pak? Udah nggak kuat. 30 cm, 50-an ya? Ada 50. Ada mesin Pak? Iya ini mogok Bang. Ini berarti apa rumah di Jakarta Utara? Iya. Hujannya dari jam berapa sih tadi? Dari malam atau gimana? Dari subuh Bang kayaknya Bang. Dari subuh berhenti sampai sekarang Bang? Iya. Bang harapannya buat pemerintah gimana Mas sering banjir nih Bang? Ya harapannya mah lebih baik lagi lah Bang untuk masalah banjir. Hujan deras yang mengguyur Jakarta membuat permukiman padat penduduk di Jalan Nis Cilandak Timur terendam banjir. Sejumlah warga menggunakan perahu milik petugas untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Banjir melanda setidaknya 2 RT di kawasan Cilandak Timur ini. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 cm hingga 90 cm. Menurut petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU, banjir terjadi akibat luapan Kali Krukut yang tak dapat menampung volume air akibat hujan deras sejak Senin pagi. Tadi pagi Pak, dari jam setengah 8-an, jam 8 Pak. Oh ini di jalan apa sih Pak? Ini jalan Nis Pak. Jalan Nis ada berapa wilayah Pak? Wilayah ini 2 RT Pak, RT 9 sama RT 3. Itu kedalamannya berapa Pak? Kedalamannya tadi jam setengah 9, 90 cm. Ini emang RT 3 yang di RT 9-nya 30 cm. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari kawasan Pluit Jakarta Utara, kita sudah tergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia. Selamat siang Nanda. Nanda, bisa Anda visualkan kepada kami kondisi terkini di Pluit Jakarta Utara saat ini seperti apa? Lintang, kami akan langsung ujukan kepada Anda bagaimana situasi sekarang di Pluit Jakarta Utara. Tepatnya saya melaporkan di Jalan Jembatan 3 Raya dari arah Grogol menuju ke Pluit. Begini situasinya Lintang dan juga saudara di sekitar pukul 11 lewat ini, di mana kendaraan roda 4 ataupun kendaraan-kendaraan besar sampai dengan sekarang masih mencoba untuk bisa memaksa berjalan. Meski memang tadi ada beberapa mobil yang akhirnya terpaksa terhenti, bahkan tadi ada satu Transjakarta yang memaksa betul-betul untuk bisa berjalan, akhirnya benar-benar keluar asap hitam begitu ya, karena hampir saja mogok. Seperti salah satunya ini, Lintang dan juga saudara, Transjakarta ini kalau saya lihat sudah hampir 30 menit yang ada di sini. Ini salah satu Transjakarta yang mencoba untuk berjalan, yang dimana kalau saya lihat di dalamnya sebenarnya ini masih banyak penumpangnya di dalam dan mereka juga tidak bisa kemana-mana lagi-lagi karena pintu benar-benar tertutup depan maupun belakang. Kalau lihat di ketinggiannya ini hampir, kalau dari ukuran saya selutut orang dewasa, tapi kalau untuk ukuran ban Transjakarta hampir setengah ban Transjakarta juga hampir tenggelam. Kita akan lihat lagi sebelah sana, ada juga mobil yang memang sejak tadi pagi bahkan stuck di sana, tidak bisa kemana-mana menunggu tim bantuan datang. Tadi ada mobil derek yang kalau saya lihat memang mobil derek pun juga tidak bisa melakukan apa-apa sekarang, bahkan tadi mobil derek pun juga hampir mogok. Jadi Lintang dan juga saudara, sebagai gambaran, saya melaporkan di Pluit ini tepatnya di Jalan Jembatan 3 Raya dari arah Grogol menuju ke Pluit. Jadi di sepanjang jalan yang memang di Pluit tempat saya melaporkan ini yang tergenang banjir atau tergenang air, memang berada tepat spesifiknya di pintu keluar tol Pluit, yang dimana kalau saya melihat kalau kurang lebih kira-kira 2 kilometer
ini yang paling cukup parah di kawasan Pluit. Saya mau coba wawancara Mas. Selamat siang Mas. Mas, halo. Boleh ngobrol sebentar dengan Kompas TV? Mas dari mana mau kemana? Buru-buru Mbak. Oh gitu. Mau ke bengkel. Oh mau ke bengkel, motornya nggak bisa digunakan ya? Iya mati. Mas dari mana tadi? Terima kasih. Dari Bekasi, mau ke? Ke Pluit. Mau ke Pluit. Ini motor mogok tadi sejak di mana? Ini baru sih tadi di situ tuh depan. Oh gitu, berarti udah nggak bisa dinyalakan sama sekali ya? Gak bisa. Oke Mas, hati-hati di jalan ya Mas. Makasih Mas. Kalau saya sarankan Lintang dan juga saudara untuk Anda yang memang hendak menuju ke arah Pluit, tepatnya di sekitaran dari Emporium Mall Pluit, untuk bisa menggunakan akses lain sebagai alternatif. Karena kenapa? Ketinggian di sini masih cukup tinggi. Kalau Anda bisa lihat sebenarnya ini semakin saya mengarah ke sana, tepat ke arah dari Emporium Mall Pluit, ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa. Jadi melihat cuaca yang sampai dengan siang hari ini juga masih turun hujan, apalagi juga langsung deras begitu ya. Ini dikhawatirkan bahwa memang genangan air ini atau banjir ini memang belum surut dalam waktu secepatnya. Yang kita nantikan adalah terkait dengan alat bantuan. Lintang dan juga saudara, yang sejauh ini memang kami belum melihat adanya alat bantuan pompa air dikerahkan di titik di Jalan Jembatan 3 Raya ini, tepatnya di Pluit. Sementara demikian Lintang kembali ke studio. Baik, Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Pluit, Jakarta Utara. Terima kasih dan berhati-hati dalam bertugas.